Kretikan jadul yang mungkin anak-anak sekarang belum begitu paham dan mengenal. Bahannya cuma praktis sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dengan Yuli Adi dari Pawon Dewe. Ingin membagikan bikin apa ya, kletikan jadul yang mungkin anak-anak sekarang sudah belum begitu paham dan mengenal. Dan bahannya cuma praktis sekali. Ada tepung terigu yang protein rendah, yaitu 500 gram atau 250 gram, boleh. Ini margarin sudah saya cairkan. Nih, sejumput garam dan kaldu instan. Boleh kaldu jamur, kaldu sapi, apa ayam terserah. Kemudian ada kutel, yaitu kuning telur 1 buah. Dan air secukupnya. Serta isian dari abon pastel, yaitu abon. Jangan lupa ibu-ibu ya. Yuk, sekarang aku akan membuat dan memulainya. Nah, pertama terigu kita tuangkan dulu ya. Kemudian margarin yang sudah aku cairkan. Nah, sejumput garam. Nggak usah asin-asin karena margarin sudah asin, bukan unsalted. Dan kaldu instan secukupnya. Kemudian kita tuang kutelnya ya. Oke, kita mulai adon dan kita ulenin pakai air sedikit demi sedikit. Bismillah, kita ulenin, kita aduk-aduk, kita tambahkan air sedikit-sedikit hingga kalis. Bila kurang adonannya masih keras, kita tambahkan air sedikit-sedikit. Kita adonin sampai tidak lengket di tangan dan sampai kalis. Tuh, ntar lagi juga kalis nih adonan dan mudah untuk dicetak. Bikinnya mudah bu, cepat, nggak banyak makan waktu. Dan rasanya gurih dan crunchy kalau sudah matang. Tapi udah jadi adonan ini ibu. Kita kalisin dulu. Nah, udah selesai adonannya. Supaya adonan tidak kering, kita tutup dengan plastik. Nah, kita cetakannya bisa menggunakan di sekitar kita. Kalau punya cetakan dari stainless yang bulat, seperti bikin kue cooker boleh. Tapi saya hanya menggunakan yang ada saja di sekitar dapur. Biasanya saya bisa pakai tutup botol dan saya bisa pakai cetakan untuk kue lumpang. Nah, ini adonan saya tutupin dulu ya, biar lembab, nggak kering. Nah, ibu-ibu kalau nggak punya mesin penggiling molen, boleh pakai rolling pin dengan dialasi dengan rolling matnya. Berhubung saya ada ini, saya mulai ya bu. Kita giling, kita ambil adonannya sedikit, kita bentuk panjang. Ini ada setelannya ya bu. Saya pakai yang untuk mipikan dulu, yang dari ketebalannya. Giling seperti bikin molen. Nah, ini kan masih tebal nih. Yuk kita lipat lagi supaya dapat yang tipis. Kita giling lagi. Nah, kok masih tebal? Yuk kita oper giginya untuk di penipisan berikutnya. Ya, harus bolak-balik ya bu, supaya tipisnya rata, tidak tebal sebelah. Nah, oke, satu lagi saya tipiskan lagi ya.
Kita giling lagi. Nah, setelah tipis seperti ini Bu, yuk kita cetak. Kita bulat-bulatkan. Yuk kita main plong-plongan nih, kata bocah. Nah setelah ini nih bulatkan, sudah tipis, baru kita isi abonnya. Kita isi abonnya secukupnya. Terus kita lengketkan nih, kita pipihkan pinggir-pinggirnya, kita cubit Bu, tapi jangan yang rapi, jangan sampai terbuka, kita tekan. Nah hasilnya seperti ini ya. Oke, pindahkan dulu, kita taruh sini dulu ya Bu, saya terusin dulu. Boleh disadur dengan cabai kering, kalau ada kita bikin sendiri. Kalau pengen abonnya pedas, kalau ini saya pakai yang ori ya, nggak pedas karena anak-anak supaya bisa makan. Kalau orang-orang dewasa, anak-anak zaman sekarang tuh baru doyan pedes-pedes gitu, boleh. Kalau nggak mau ngulek cabai kering, kan ada bon cabai, boleh dicampur dengan bon cabai, praktis kan. Kalau mau menunggu agak padat, boleh Bu, adonannya dimasukin kulkas dulu sebagian. Kalau mau ngapain gitu, kalau nggak keburu, simpen dulu di kulkas, nggak apa-apa. Adonannya nggak bakal pantet, mudah sekali. Kita habiskan dulu ya Bu, yang sudah saya cetak tadi, saya plong-plongin bulat-bulat. Abonnya ngisinya kira-kira aja Bu, jangan sampai terlalu penuh. Kalau penuh dia akan pecah. Kalau adonannya tidak pas, digorengnya dan dicubit itu biasanya yang tekan, pilin, tekan, pilin, tekan, pilin sampai dia kalau digoreng supaya nggak pecah. Kita kalau pecah, kotor minyaknya dari abonnya pada keluar. Nah, adonan sisa ini bisa kita giling lagi Ibu. Kita giling lagi sampai adonan yang tadi habis, baru kita goreng. Hanya sedikit aja dulu. Sambil nunggu minyak panas. Oh ya, saya lupa. Untuk menghasilkan pastel abon mini yang crunchy, kita harus cukup takarannya pas, dan kalau pengen yang modelnya kalau sudah matang bergelembung, itu minyak harus panas. Setelah panas, kita stabilkan, kecilkan apinya, harus stabil. Tapi kalau pengen pastel ini dengan yang mulus, garing, itu minyaknya tidak terlalu panas. Jadinya itu trik dari menggoreng pastel abon kering ini. Minyak sudah panas, saya akan masukin ya Bu. Bismillah. Tunggu dia naik dulu Bu, kita aduk-aduk supaya matangnya rata, kuning kecoklatan. Minyaknya nggak usah banyak-banyak ya Bu, asal tenggelam pastelnya, terus dia akan ngapung. Sambil kita nunggu kuning kecoklatan, baru kita angkat, kita bolak-balik terus, aduk pelan-pelan, ratakan. Ini sudah kelihatan agak mulai kuning, udah menggelembung, pastelnya kendut-kendut. Ya, udah mulai kuning. Kita tunggu sampai coklatan sedikit ya, baru kita angkat, kita sajikan. Setelah dingin kita packing. Nanti kalau sudah diangkat dan kita dinginkan, kita packing seperti ini ibu-ibu. Ini bisa jadi duit loh bagi ibu-ibu yang di rumah, ibu rumah tangga, untuk tambahan uang jajan anak boleh, karena resep segini akan jadi 2 toples seperti ini. Tunggu sampai coklat.
Kalau yang suka agak coklat, agak nggak begitu gosong juga enak, gurih juga, crunchy, lebih keras. Kalau mau yang kuning keemasan seperti ini juga boleh, tapi saya lebih suka agak coklat karena garing hasilnya, dan itu tahan lama, pastelnya bisa 1 bulan lebih tanpa bahan pengawet ya Bu. Oke, ini sudah agak kecoklatan dikit, kita angkat ya Bu. Tuh, hasilnya cakep dah. Oke, nanti sisa adonannya bisa diteruskan lagi ya Bu sampai habis, karena saya hanya goreng cuma sedikit. Kita tiriskan di tisu, iya, biar minyaknya keserap dulu. Ini nggak rata. Nah, ini hasilnya. Saya akan di sini. Crunchy banget, suaranya udah krak-kruk ya Bu. Oke, coba saya rasakan ya Bu, crunchy nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Crunchy, enak, gurih, mudah resepnya, gampang dibuatnya, dan cepat. Hasilnya jadi keletikan untuk teman nonton TV dan teman minum teh. Saya akan menghitung harga pokok penjualan dari pastel abon kering yang bahan-bahannya mudah didapat dan murah, yaitu terigu. Terigu ini saya bikin satu resep tuh 250 gram. Itu kan harga 3.000. Terus margarinnya cuma 50 gram, taruhlah 1.500. Terus abon dalam 100 gramnya itu 20.000. Terserah mau abon yang murah, mau yang sedang, apa kualitas nomor 1, silakan saja. Terus garam dan kaldu instan ya kira-kira 1.000 perak dah. Terus minyak goreng tuh saya nggak pakai 1 liter, hanya setengah liter aja, kira-kiranya 6.000 dah. Terus toples 6,5, 6.500. Stikernya hanya 500 perak. Nah, terus saya total modalnya itu cuma 38.500. Terus penjualannya itu per toplesnya 40.000. Ya, ini jadinya 2 toples hanya jadinya 80.000. Terus ketemu labanya gini 41.500. Nah, ini untuk inspirasi ibu-ibu yang daripada nganggur, ini alternatif untuk usaha yang modalnya kecil dan mudah didapatnya, serta bisa menghasilkan uang walaupun itu sedikit, banyak kita tetap syukurin. Yang penting kita kreativitas dan tidak menyia-nyiakan waktu untuk terbuang percuma. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.